Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafra Agusti dari Prodi Perbankan Syariah NIM 63010190026. Di sini saya akan melaporkan hasil kunjungan saya pada usaha keripik paru abon Dendeng Cap Lombok guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya mengunjungi keripik paru abon Dendeng Cap Lombok. Yang pertama ada profil usaha. Nama usaha keripik paru abon Dendeng Cap Lombok. Nama pemilik Ibu Yuniati. Jenis usaha oleh-oleh dan cemilan ataupun makanan. Alamat Jalan Karangrejo nomor 1 Precan, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Tinggir, Kota Salatiga. Tahun berdiri 1986. Yang kedua ada lokasi usaha. Adapun lokasi usaha mikro kecil atau menengah UMKM, keripik paru abon Dendeng Cap Lombok berlokasi di Jalan Karangrejo nomor 1 Precan, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Yang ketiga ada sejarah berdirinya usaha. Keripik paru abon Dendeng Cap Lombok merupakan salah satu pusat oleh-oleh makanan khas Salatiga. Usaha ini dimulai bulan Agustus tahun 1986. Sebelum menggeluti usaha ini, Bu Yuniati adalah seorang ibu rumah tangga. Dengan berbekal ilmu kewirausahaan, Ibu Yuniati pun menjalankan bisnis dan melihat kondisi pasar yang waktu itu belum banyak mengembangkan usaha keripik paru. Usaha ini pun memasok dari pihak lain, yaitu di Pasar Raya Salatiga yang kemudian beliau produksi lagi. Secara bertahap, usaha ini pun mulai berkembang pada tahun 1990, di mana usaha memiliki label yaitu keripik paru abon Dendeng Cap Lombok. Dari tahun ke tahun, usaha ini pun mulai dikenal oleh peminat dari berbagai daerah, khususnya di Jawa. Yang keempat, ada alasan utama mendirikan usaha di bidang tersebut. Alasan utama beliau mendirikan usaha di bidang tersebut karena pada saat itu usaha keripik paru belum terlalu banyak untuk dikembangkan, sehingga beliau mempunyai inisiatif untuk mengembangkan. Dan alasan utama beliau mendirikan pada usaha makanan, terutama oleh-oleh khas Salatiga, itu karena makanan tidak cepat basi sebelum kadaluarsa. Apalagi makanan yang beliau produksi adalah makanan kering. Untuk strategi pemasarannya, awal mulanya toko ini hanya berjualan di rumah ataupun di warung saja. Namun pada tahun 2000-an beliau mendaftar koperasi dan UMKM yang disediakan oleh pemerintah. Namun pada tahun 2019 pandemi COVID menyerang Indonesia ataupun dunia, beliau mencoba strategi pemasaran baru yaitu menggunakan online shop. Kendala usaha ini adalah belum memasuki supermarket, sehingga konsumen hanya bisa datang ke toko ataupun melalui online shop saja yang waktu itu masih menggunakan PO, sehingga pengirimannya pun lama. Selain itu, usaha ini pun sekarang sudah banyak yang dikembangkan oleh orang lain, sehingga usaha ini pun sepi dan pembukuan ataupun pencatatan keuangan belum teratur, sehingga uang pribadi maupun uang toko tercampur dan sulit untuk dibedakan. Pandemi COVID-19 yang sekarang sudah 2 tahun menjadikan usaha ini semakin sepi karena konsumen pendapatannya pun turun, sehingga pegawai yang semula 8 orang sekarang menjadi 4 orang saja. Awal usaha dan pengelolaan keuangan. Modal awal untuk membuka usaha ini dengan modal pribadi dan meminjam di Bank Mandiri sebanyak 40 juta dengan program KUR. Program KUR adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, menengah ataupun UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman. Adapun pengelolaan keuangannya tidak dicatat dengan teratur, sehingga usaha ini pun uangnya tercampur dengan uang individu. Jika mendapat keuntungan ataupun hasil usaha, 80% akan langsung diberikan bahan utama yaitu di Pasar Raya Salatiga ataupun Dendeng 1 untuk diproduksi kembali. Dengan itu, keuangan usaha ini akan terus
bisa menggunakan cabang toko dari berbagai kota karena banyaknya konsumen yang berada di luar kota sangat mudah dan lebih menonjolkan dalam media. Karena usaha sekecil apapun perlu pemasaran dan marketing yang menunjang, sehingga akan menambah jumlah karyawan, memperbanyak lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penjualan. Selain itu, melakukan perluasan tempat juga diperlukan supaya konsumen nyaman saat membeli. Terakhir, pencatatan ataupun pengelolaan keuangan, alangkah baiknya mencatat dengan teratur sehingga pemilik usaha mengetahui hasil ataupun keuntungan, rugi. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap angsuran terhadap utang yang diambil. Keuntungan dalam membuka usaha. Keuntungan dalam membuka usaha makanan ataupun oleh-oleh adalah bahan utamanya mudah didapatkan. Rata-rata keuntungan yang didapatkan dari jasa penyedia makanan dan minuman itu berkisar di atas 20%. Sedangkan untuk kelas menengah yang mengutamakan image, kenyamanan, dan kesehatan berkisar di atas 40%. Berikut ini dokumentasinya. Usaha ini juga terdapat beberapa jenis cemilan, di antaranya keripik paru, abon sapi, abon ayam, dendeng sapi, enting-enting gepuk, enting-enting wijen, keripik ceker ayam, dan lainnya. Sekian video yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa kunjungi keripik paru abon